Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sehat semuanya? Nah, ya. Besok kita ada jadwal ya. Anak SMP jadwalnya ke Waterboom ya. Anak SMK jadwalnya ke tempat rekreasi ya, ke Telaga Nilam ya. Nah, sebelum berangkat besok pagi-pagi kita ngaji dulu ya. Kenapa? Karena kalian sudah layak disebut santri ya. Ini sudah layak disebut santri, tapi belum tahu apa itu santri. Santri itu singkatan dari san dan tri. San itu santer, tri itu kak istri ya. Jadi santri itu santer kak istri. Buktinya apa? Lihat, kalau anak-anak putra lagi mandi, lagi nongkrong di sana, ada perempuan lewat, langsung matanya dilolopan dari atas ke bawah. Itu ciri santri. Nah, sekarang sebetulnya dari mana kata-kata santri itu? Banyak para ilmuwan ya berpendapat tentang asal usul kata-kata santri. Satu pendapat, Libon menyatakan santri berasal dari kata-kata sastri ya. Sastri ini bahasa Sanskerta yang memiliki arti mirip dengan sastra. Artinya apa? Artinya agama, ilmu pengetahuan. Dan kata-kata sastri digunakan di dalam tradisi Hindu itu untuk orang-orang yang ahli di bidang ilmu agama ya. Itu disebutnya sastri. Dari sastri ini, yang tadinya Hindu disebut sastri, sama orang-orang yang ahli bidang agama dalam Islam disebutnya menjadi santri. Ada juga yang mengatakan santri ini berasal dari bahasa ya Jawa kuno ya, yaitu cantrik. Aslinya cantrik. Apa itu cantrik? Cantrik itu orang-orang yang kesana kemari mendampingi seorang alim, seorang yang berilmu. Dia mendampingi, dia mengaji, dan dia ini namanya cantrik, sangat manut sama gurunya. Dia sam'an wa ta'atan. Ini disebut cantrik. Dua makna ini memiliki kesamaan ya, baik sastri ataupun cantrik memiliki kesamaan dengan santri yang kita maksud sekarang. Santri itu orang yang ahli di bidang ilmu agama, sekaligus orang yang nurut manut kepada guru-gurunya, sam'an wa ta'atan. Kenapa? Karena gurunya mengajarkan tradisi keilmuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meneladani gurunya, belajar dari gurunya, sama saja belajar apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini asal-asal ya, asal kata-kata santri. Ada yang menerjemahkan lain, ada namanya terjemah bebas. San itu matahari, tri itu tiga. Ya, seorang santri memiliki tiga hal. Ini terjemah bebas ya. Kalian boleh juga dengan terjemah lain ya, ini terjemah bebas yang tidak memiliki literatur keilmuan
maka tidak perlu disampaikan di sini ya, yang tidak meliti literatur. Kalau yang tadi itu dari literatur keilmuan, dari para ilmuwan baik Belanda ataupun Inggris yang sudah melakukan penelitian, asalnya dari cantrik dan sastri. Pertanyaannya, sejak kapan ada yang namanya santri? Buku yang ditemukan di Bali, ya, ada sebuah buku yang dicatat di kerajaan tentang tradisi santri. Ternyata santri ini sudah ada sejak abad ke-14. Tradisi santri ini terkait dengan tradisi pondok pesantren. Di sebuah lingkungan yang namanya pondok, ini ada namanya santri. Maka santri ini tidak bisa lepas dari yang namanya pondok pesantren. Kalau ada orang sekolah saja tapi tidak tinggal di pondok, dia bukan santri. Kalau tinggalnya sebentar, dia disebut kalong. Pernah dengar santri kalong? Nggak enak betul ya, santri kalong. Kenapa? Karena belum sempurna. Santrinya hanya pada malam hari saja misalnya. Nah, santri ini kalau sejarah yang paling detil bisa dilihat, ini dimulai ketika di Ampel. Ada seorang waliullah yang makamnya masih bisa kita temukan, yaitu Sunan Ngampel. Sunan Ampel ini seorang ulama yang masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan Maulana Malik Ibrahim. Beliau membuka sebuah majelis. Majelis itu tempat mengaji, sekaligus ada tempat tinggal di sampingnya. Ini sejarah yang ditemukan dari literatur yang ditemukan di Bali, ya, bahasa-bahasa dulu ya temukan. Nah, di Ampel inilah Sunan Ampel yang kita kenal, Sunan Ampel, mengajarkan tentang ilmu agama, mengajarkan tentang ilmu kehidupan, mengajarkan tentang ilmu bagaimana selamat di dunia juga selamat di akhirat. Ini sejarah pertama kali. Biasanya beliau keliling ya, menetap di sebuah tempat, bikin pengajian, kemudian dari situ dibuatkan sebuah musola, dan setelah itu dibuatlah tempat kecil yang ukurannya 5x6 untuk tinggal beberapa anak. Itu sejarah pertama kali adanya pesantren. Nah, kemudian tempat santri ini disebut pondok pesantren. Kenapa namanya pondok? Pondok itu berasal dari bahasa Arab. Kalau kalian sampai ke Saudi Arabia nanti, insya Allah kalian sampai semuanya ya, berhaji, berumroh, ada tulisan Funduk Andalus, ada tulisan Funduk Aston, ada tulisan Funduk Seraton. Funduk itu artinya hotel. Pondok pesantren itu, kata-kata pondok diambil dari kata-kata funduk. Funduk itu tempat penginapan, tempat menginap orang, itu namanya funduk. Dalam kamus modern Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Arabi dikatakan funduk ini menjadi hotel. Berarti pesantren ini mirip hotel. Ya. Kenapa mirip hotel? Tidur, makan, tidur, makan. Itu kayak di hotel, kalian masuk check in jam 12 ya. Nanti pagi-pagi dapat breakfast. Kalau ketemu malam lagi dapat dinner ya. Terus seperti itu. Jadi mirip dengan yang namanya hotel. Jadi funduk ya. Jadi funduk, orang kita susah ya, apalagi orang Sunda. Ada orang Sunda di sini. Kalau orang Sunda, kalau beli Coca-Cola nggak masalah. Tapi pas giliran beli Fanta ditanya, kamu beli apa? Beli Panta.
Kenapa orang Sunda nggak bisa menyebutkan huruf F? Coba, mana orang Sunda bisa nggak F? Ya, beli apa? Beli Fanta. Padahal Fanta mestinya. Habis ke mana? Habis ke dunia fantasi. Tapi kalau orang Jawa fasih mengucapkan F, itu fantat kamu. Nah, Fanta. Orang kita susah menyebutkan kata-kata funduk, maka keluarlah kalimat pondok. Keluar lagi, karena pondok ini tempat penginapan untuk santri itu, maka ditambahin pe di depannya dan an di belakangnya, pesantren. Orang Jawa kesusahan ngomong pesantren, lama-lama berubah menjadi pesantren. Ini asli kalimatnya, funduk pesantren menjadi pondok pesantren. Sastri atau cantrik menjadi santri. Ini perubahannya. Nah, kalau kita lihat sejarah namanya pesantren, pesantren itu menjadi tempat terhebat yang pernah ada di dalam pendidikan nasional di Indonesia. Bagaimana tidak, seorang Sunan Ampel punya santri. Siapa santri Sunan Ampel? Siapa santrinya? Raden Patah. Apa profesinya? Menjadi raja di tanah Jawa, Raja Demak. Tuh, santri. Berarti santri itu bukan dicetak suruh menjadi ustadz, bukan saja dicetak untuk menjadi lebe, bukan juga dicetak untuk menjadi kiai. Dulu sejak berdirinya pesantren Ampel, santrinya sudah ada yang menjadi penguasa di tanah Jawa. Semua dikuasai oleh santri yang namanya Raden Patah. Oh, pesantren itu ternyata melahirkan leader, melahirkan raja. Kenapa? Karena di pesantren dididik dengan kepemimpinan, dengan kemandirian, dididik dengan mental yang kuat, lahirlah raja namanya Raden Patah. Itu produk pesantren. Maka jangan heran kalau hari ini ada presiden alumni pesantren, Gus Dur alumni pesantren. Ya, wakil presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta itu lahir dari pesantren. Bahkan ibu kalian, siapa ibu kalian? Kartini. Lihat sejarahnya, Ibu Kartini itu murid dari Ki Soleh Darat. Asli di fotonya berkerudung. Ini foto aslinya. Berkerudung. Kenapa? Dia santri. Bahkan ada surat yang langsung dari Kartini ini terkait Ki Soleh Darat. Itu santri, menjadi idola, cuma ditutup. Asli, lihat, kalian datang ke tempat Kartini, ke rumahnya, lihat surat-suratnya, bagaimana dia menuliskan kalimat bismillah dengan begitu rapi, lebih bagus dari bismillah yang kalian tulis. Kenapa bisa? Dia santri. Santri itu memiliki kekuatan. Jangan heran kalau ada emansipatoris itu, gerakan emansipasi, itu dari santri Ibu Kartini. Bahkan orang tidak tahu siapa Kartini. Kartini ini ya menjadi istri yang ketiga, kalau tidak salah ketiga atau keempat ya, istri ketiga dari Bupati Rembang, dan dia anak dari istri yang kedua dari Bupati, zaman itu Bupati sampingnya Rembang, Pati. Maka kenapa dia melakukan gerakan emansipasi? Karena dia ya ingin merubah. Dia sendiri sebetulnya agak unik ya, kan kalau emansipasi ini anti poligami, kok ibu kita Kartininya mau dipoligami.
Batal itu emansipasinya ya. Batal. Nah, ada lagi tokoh hebat, banyak. Ya. Lihat, kalau hari ini udah, kalau lama Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Itu salah satu santri. Santri itu sama. Dan tokoh-tokoh nasional yang ada, Syahrir, tokoh-tokoh semuanya adalah para santri. Maka jangan heran hari ini pun lihat Gubernur NTB nih ya, Kak siapa yang di sini, Kak Bawazir, gubernurnya nih dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat bener ya, NTB. Gubernurnya tuh santri, hafal Quran. Sahabat saya dulu di Al-Azhar, Majdi, tuh santri. Gubernur NTB. Masa sih? Iya, buktikan saja. Itu doktor dari Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi gubernur, bahkan jadi gubernurnya pun dia masih di Mesir, balik lagi ke Mesir, ternyata dipilih sama masyarakat jadi gubernur, pulang lagi. Nggak minta, nggak repot. Wah, itu kan cuma satu kasus. Lihat Gubernur Jawa Barat. Siapa Gubernur Jawa Barat? Aher. Ya, Aher Ahmad Heran. Itu juga santri Belegedegan. Santri Gunung Puyuh, sekolahnya pesantren. Lihat gelarnya, Ahmad Heriawan LLC. Itu pendidikan agama di Lipia. Santri. Nah. Kalau di Jawa Timur, waduh, seabrek-abrek yang namanya bupati, DPR. Di Cirebon, santri jadi DPR semua tuh. DPR. Ada 18 yang santri. DPR pusat, santri. Ya, ratusan santri-santri yang menjadi DPR. Kenapa? Karena memang sejak dari dulu santri itu dicetak untuk menjadi para pemimpin. Sunan Ampel sudah nyetak tuh yang namanya Raden Patah. Wah, berarti santri cuma bisa jadi pimpinan doang dong, bisa jadi raja, jadi gubernur, jadi bupati. Tidak. Sunan Ampel membuktikan salah satu muridnya. Ya, ini catatannya dicatat oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, ada Sunan Bonang. Apa profesinya? Apa profesinya? Profesinya ini dunia pewayangan. Sunan Bonang dunia pemusikan. Berarti musikus ini, kalian yang tahu, dulu kan belum ada gitar, nak. Adanya apa? Klenong tuh. Yang warnanya kuning, ada keluar ke atas tuh, ditabuh, apa namanya? Bonang. Sampai dia menciptakan alat musik, membuat nada untuk berbagai lagu, baik Jawa ataupun yang sudah berubah menjadi Islami. Siapa penciptanya? Penciptanya adalah Sunan Bonang. Wayang yang tadinya kaku diubah, baik dari sisi bentuk dengan membuat kulit khusus yang berubah. Dulunya wayang itu cuma nggak berubah, nak, ya. Wayang itu cuma bentuk yang nggak berubah, dimodifikasi. Tangannya bisa gerak, kemudian kisahnya dimodifikasi menjadi kisah yang lebih menarik, memiliki visi kisah tentang kepemimpinan, tentang syahadat, ya, tentang pencapaian. Siapa yang membuatnya? Sunan Kalijaga. Santri siapa nih? Santrinya Sunan Ngampel. Jadi apa profesinya? Jadi budayawan. Jangan heran hari ini kalian bisa buktikan dengan mata kepala kalian sendiri. Siapa budayawan yang sekarang dinobatkan sebagai budayawan nomor 1 di Indonesia? Siapa? Siapa budayawan nomor 1? Gus Mustafa Bisri.
Satu lukisan Gusmus, coretan Gusmus, hanya 2 hari bikin coretan, harganya bisa 1 miliar, 2 miliar. Kenapa? Keturunan dari pesantren itu. Siapa yang bisa ngalahkan Gus? Nggak ada. Budayawan manapun di Indonesia yang paling terkenal Gus Mustafa Bisri. Lihat di media sosial di mana budayawan yang menguasai itu generasi tua. Imron Jawawi nih dari Madura. Lihat puisi-puisinya, berapa buku. Di Taman Ismail Marzuki selalu tampil santri tulen, nggak pernah sekolah. Masih kurang yang muda. Siapa sekarang yang mendapat award sebagai novelis terbaik di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Siapa? Habibur Rahman As-Shirazi, bahkan dinobatkan menjadi novelis terbaik di Asia tahun ini. Karyanya diterjemahkan ke dalam 4 bahasa dan di tiap negara selalu bestseller. Siapa Habibur Rahman As-Shirazi? Santri Meranggen, kemudian bareng dengan saya satu kelas di Al-Azhar, tuh jadi budayawan, sekarang jadi novelis terbaik. Santri, ada nggak yang bisa ngalahkan santri? Belum ada, tidak ada yang bisa ngalahkan Gusmus, belum ada yang bisa ngalahkan Habibur Rahman As-Shirazi. Siapa novelis yang paling produktif, yang mendapatkan penghargaan dari negara Filipina, dari IELTSO, yang mendapatkannya juga santri tulen, namanya Aguk Irawan, yang sering datang ke sini ngasih pelatihan buat santri. Itu santri di Al-Azhar jadi budayawan, orang memanggilnya budayawan. Kenapa? Dulu ada Sunan Bonang, dulu ada Sunan Kalijaga, hingga hari ini lihat karyanya sudah 53 novel. Belum ada di Indonesia yang mampu membuat 53 novel. Kenapa? Santri dididik dari mulai masuk pesantren sampai keluar banyak ngayalnya. Jadi kalau bikin cerita pinter. Nah, bedanya kalian nggak pegang pulpen, nggak pegang kertas, jadi nggak jadi cerita. Padahal kalau kalian bikin, kalian ke pesantren saja unik dikisahkan, ya. Judulnya Pandangan Pertama. Dikisahkan tuh bla 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 dari mulai outbound, dari ya. Sampai kalian ceritakan ketika mengaji, mataku selalu tertarik untuk melirik ke sebelah kiri. Wah, cerita panjang. Nah, ini santri kenapa? Tukang ngayal. Ya, sampai ke kamar mandi, ya, sambil jongkok ngayal. Santri. Wah, itu dulu cuma cuma Raden Fatah saja. Tidak. Kalian tinggal di mana? Tinggal di mana? Siapa yang mendirikan kerajaan di Cirebon? Sunan Gunung Jati. Namanya siapa? Syarif Hidayatullah. Apa profesinya? Profesinya apa? Profesinya apa, nak? Raja. Tuh, santri. Apa wasiatnya? Titip masjid lan fakir miskin. Tuh, biarpun jadi penguasa, santri tetap saja otaknya otak masjid. Yang dipikirin masjid sama fakir miskin karena santri. Kalau dia bukan santri, nggak bakalan. Ya. Lihat dari dulu, maka kalian jangan heran lihat menteri. Lihat Hovifah santri. Lihat Imam Nahrawi santri. Lihat sekarang santri-santri menguasai dunia. Boleh orang berbangga-bangga, nemnya paling tinggi, ininya paling hebat. Kenyataan di lapangan siapa yang menguasai Indonesia? Santri semua. Saya tanya, kalau presiden Indonesia, semua presiden, nyalon presiden, SBY, Jokowi, ya, dan siapapun yang nyalon presiden Indonesia, ada nggak mereka datang ke profesor doktor? Ada nggak? Kemana mereka datang?
ke kiai. Kalau nggak dapat restu kiai, nggak bisa jadi presiden. Semuanya. Kenapa? Puncak kepemimpinan Indonesia selalu datang dari pesantren. Kalau pesantren oke, berarti oke. Kalau ada orang yang merasa minder menjadi santri, berarti tidak tahu sejarah dan tidak tahu realitas. Saya sampaikan tadi, kalian nyampe ke Leiden, ke Belanda, nyampe ke Aachen, ke Jerman, kalian nyampe ke nanti dari kalian ada nyampe ke Sorbonne di Prancis, kalian akan ketemu kaget. Dari mana? Oh, saya dari pesantren Kerapiak. Ini dari mana? Saya dari pesantren Tambak Beras. Ternyata yang di luar itu bukan yang kita bayangkan, orang-orang yang berebut dengan NEM. Bukan. Ternyata yang mendapatkan kesempatan di luar itu adalah para santri. Ya. Bahkan Jokowi pernah mengupload ketika di Amerika. Di Amerika itu ada diaspora, orang-orang Indonesia yang sudah di Amerika dan sukses. Dia kaget. Ya, kenapa? Ternyata di antara mereka memang tidak banyak, hanya 30%-nya itu para santri. Santri ini di mana aja bisa hidup. Boro-boro dibina insan mulia, kalian dibuang kemanapun bisa hidup. Itu nama santri. Ya, kenapa? Memang udah biasa hidupnya susah. Susah, aduh, itu mah udah kebiasaan. Jadi kalau susah nggak ngeluh, emang bawaannya susah mulu nih di pesantren. Maka kalau bahagia, terasa betul nikmatnya. Tiap hari diumpanin pakai tempe, pakai tahu, pakai terong, pakai mie, pakai apa, ya. Bahkan dulu kalian susah makan itu. Di rumah coba dikasih tempe, piring kasih tempe, dikasih air, dimakan nggak? Di sini dimakan nggak? Kenapa? Sudah jadi santri, berubah semuanya, berarti sudah siap hidup di kondisi apapun. Ini manusia hebat yang luar biasa. Ya. Jadi dari dulu pesantren ini ya selalu melahirkan orang-orang di berbagai bidang. Kalau ada orang pemahamannya salah, seolah-olah pesantren itu hanya akan melahirkan kiai, ustazah. Tidak. Lihat para wali, ya, Sunan Muria, pedagang hebat, Maulana Malik Ibrahim. Lihat, ya, kekayaannya karena dia berdagang. Orang-orang hebat, tukang dagang, jadi saudagar. Maka ada istilah cantrik itu. Cantrik itu sebetulnya sudah ada ketika Maulana Malik Ibrahim itu pertama kali, sudah ada. Yaitu orang-orang yang mengabdi sebagai pembantunya Maulana Malik Ibrahim karena dia seorang pedagang. Rata-rata malah pebisnis. Maka jangan heran para pebisnis sekarang lahir dari kalangan santri.